kan ada beberapa Interpol, ada beberapa buron ya internasional yang ada tercantum. Itu adalah permintaan dari negara lain. Jadi kalau ada permintaan dari negara lain memang dicantumkan di dalam Interpol NCB Indonesia gitu. Nah, kalau dari permintaan dalam negeri Indonesia sendiri itu tidak dicantumkan, bukan jadi, tetapi bisa diakses oleh seluruh anggota Interpol gitu, terkait itu. Nah, jadi perlu kami sampaikan, walaupun kemudian tidak dipublikasikan data red notice tadi itu, tapi tetap dapat diakses oleh anggota Interpol maupun penegak hukum melalui sistem jaringan Interpol. Gitu. Jadi tidak terpublikasinya di dalam website tersebut tentu tidak mengurangi upaya pencarian buronan tersebut karena negara-negara lain masih bisa mengaksesnya. Red notice untuk tersangka HM itu sudah clear, sudah selesai sebenarnya. Dalam mekanisme kita meminta kepada Interpol penerbitan red notice itu, pada kolom bawah Interpol Lyon itu menyertakan 2 kolom permintaan. Apakah itu dipublish atau tidak, itu tergantung dari penyidik kita yang meminta. Pencarian politisi PDI Perjuangan Harun Masiku terdapat kejanggalan, saudara, bahwa ia disebutkan pertama kali oleh Direktorat Jenderal Imigrasi ia belum kembali ke Indonesia setelah bepergian ke luar negeri, ke Singapura. Namun fakta itu kemudian dibantah bahwa ada sistem di imigrasi yang salah mencatat karena tidak dikirimkan ke imigrasi pusat pada saat kepulangan Harun Masiku. Dikatakan selama 2 pekan, pada tanggal 23 Desember hingga 10 Januari, data perlintasan keluar masuk di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Banten, tidak terkirim ke server pusat Direktorat Jenderal Imigrasi. Ada 120.000 data penumpang yang tidak terdeteksi masuk ke Indonesia. Terkait dengan hal ini, penjelasan dari Dirjen Imigrasi dan juga Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli awalnya dilakukan pada 13 Januari 2020. Anehnya, tidak menyertakan data kerusakan 10 Januari 2020 yang sesungguhnya sudah terdeteksi. Yang menjadi pertanyaan besar, mungkinkah server imigrasi negara sebesar Indonesia tidak disadari dan akhirnya melewatkan pendataan selama 2 pekan? Kedua, sistem yang tidak bekerja dilaporkan ke pusat tanggal 10 Januari 2020. Jumpa pers imigrasi pada 13 Januari alias 3 hari setelahnya belum mengetahui adanya sistem yang tak bekerja. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Pengamat top bongkar keberadaan Harun Masiku. Hanya di Indonesia, koruptor kelas kakap disembunyikan. KPK sudah jadi macan ompong. KPK umbar keberadaan Harun Masiku. BW berbahaya dan menyesakan. Dilansir jawapos.com, mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Bambang Wijoyanto, mengomentari pernyataan Deputi Penindakan KPK, Karyoto, yang mengklaim mengetahui keberadaan buronan Harun Masiku. Pria yang akrab disapa BW ini menyebut pernyataan Karyoto tersebut dinilai menyesatkan. Klaim sepihak KPK yang menyatakan mengetahui keberadaan DPO Harun Masiku potensial absurd, berbahaya dan menyesatkan, kata BW dalam keterangannya Rabu 25 Agustus. BW menyampaikan KPK diduga telah secara sengaja memberitahukan sang buronan untuk segera menyingkir dan menghindar karena penegak hukum sudah mengetahui keberadaannya. Padahal seharusnya KPK bisa berkoordinasi dengan penegak hukum di mana keberadaan Harun Masiku. Alasan adanya pandemi bisa jadi hanya mengada-ada dan bluffing karena Harun Al-Rashid, penyelidik KPK yang di-TWK-kan oleh pimpinan KPK sudah bicara lebih dari 1 bulan lalu soal keberadaan Harun Masiku, di mana kala itu KPK justru bungkam. Tapi tiba-tiba sekarang menceracau tahu keberadaan Harun, papar BW. Dia khawatir KPK seolah ingin meyakinkan publik bahwa lembaganya masih terus bekerja dan upaya tengah berburu buronan yang tak berhasil ditangkapnya.
Jika hal ini tidak benar, tindakan tersebut menyesatkan dan memanipulasi fakta penegakan hukum yang sebenarnya. Hal tersebut adalah obstruction of justice, karena seolah-olah melakukan penegakan hukum tapi itu tidak sungguh-sungguh atau bahkan mengaburkan dan menghalangi proses penegakan hukum yang sebenarnya, cetus BW. Sebelumnya, Deputi Penindakan KPK Karyoto menegaskan pihaknya terus memburu tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW Harun Masiku yang kini masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Bahkan, Karyoto mengaku sangat bernafsu untuk meringkus Harun Masiku. Saya sangat nafsu sekali ingin menangkap kalau diperintah. Waktu itu Pak Ketua sudah memerintahkan kau berangkat, tapi kesempatannya belum ada, kata Karyoto di Gedung Merah Putih KPK Jalan Kuningan, Persada, Jakarta Selatan, Selasa 24 Agustus. Karyoto pun mengklaim pihaknya terlebih dahulu mengetahui keberadaan Harun Masiku sebelum Kasatgas KPK nonaktif Harun Al-Rashid membukanya ke publik. Dia menyebut informasi yang diterima Karyoto sama seperti dengan Harun Al-Rashid. Kalau masalah DPO, kalau kita menyebutkan di mana-mana nggak efektif. Memang kemarin sebenarnya sudah masuk. Sebelum Harun Al-Rashid teriak-teriak, saya tahu tempatnya. Hampir sama informasi Harun Al-Rashid dan kami. Hanya saja karena tempatnya bukan di dalam, kita mau ke sana juga bingung, ujar Karyoto. Oleh karena itu, Karyoto membantah anggapan publik terkait KPK yang enggan menangkap mantan caleg PDIP Harun Masiku. Dia menegaskan KPK akan meringkus jika mengetahui secara pasti keberadaan Harun Masiku. Selama yang bersangkutan ada dan bisa dipastikan A1 keberadaannya, saya siap berangkat, tegas Karyoto. Selain itu, KPK sebut tahu keberadaan Harun Masiku. Bambang Wijojanto. Absurd, berbahaya, dan menyesatkan. Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Bambang Wijojanto menilai pernyataan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto soal keberadaan Harun Masiku menyesatkan. Harun Masiku merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sampai saat ini KPK belum berhasil menangkap kader PDIP itu. Klaim sepihak KPK yang menyatakan mengetahui keberadaan DPO Harun Masiku potensial absurd, berbahaya dan menyesatkan, ujar Bambang dikutip dari keterangan pers Rabu 25 Agustus 2021. Bambang menduga KPK secara sengaja memberitahukan Harun untuk segera menyingkir dan menghindar karena penegak hukum telah mengetahui keberadaannya. Padahal bukankah KPK bisa berkoordinasi dengan penegak hukum di mana buron berada dan mencocokkannya? Ucap Bambang. Selain itu menurut dia, alasan adanya pandemi COVID-19 menjadi hambatan untuk menangkap Harun hanya mengada-ngada. Sebab Kasatgas penyidik nonaktif KPK Harun Al-Rashid sudah bicara lebih dari 1 bulan lalu soal keberadaan Harun. Namun ketika itu KPK justru bungkam. Tiba-tiba sekarang menceracau tahu keberadaan Harun, tutur Bambang. Ia mengaku khawatir jika KPK seolah ingin meyakinkan publik bahwa lembaga anti rasuah itu masih terus bekerja dan berupaya memburu buron. Menurut Bambang, jika itu dilakukan KPK, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penyesatan dan manipulasi fakta penegakan hukum yang sebenarnya. Hal tersebut adalah obstruction of justice karena seolah-olah melakukan penegakan hukum tapi itu tidak sungguh-sungguh atau bahkan mengaburkan dan menghalangi proses penegakan hukum yang sebenarnya, ucap Bambang. Pada situasi seperti itu, KPK secara sengaja dan sadar tengah membangun etalase penegakan hukum yang kelak hanya menciptakan fata morgana keadilan, tutur dia. Sebelumnya, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto menyebut bahwa pihaknya telah mengetahui keberadaan buron Harun Masiku. Hanya saja, karena tempatnya tidak di dalam negeri, kita mau ke sana juga bingung. Pandemi sudah beberapa tahun, ujar Karyoto dalam konversi pers Selasa 24 Agustus 2021. Saya sangat nafsu sekali ingin menangkapnya. Waktu itu Pak Ketua Firly Bahuri sudah perintahkan, kamu berangkat. Saya siap, tetapi kesempatannya yang belum ada, ujar dia. Karyoto mengaku sudah mendapat informasi mengenai keberadaan Harun Masiku. Bahkan sebelum salah seorang Kasatgas nonaktif KPK, Harun Al-Rashid menyebut buron tersebut terdeteksi di Indonesia. Memang kemarin sebenarnya sudah masuk ya informasinya. Sebelum Harun Al-Rashid teriak-teriak, saya tahu tempatnya, ujar Karyoto. Ia memastikan KPK akan menangkap Harun Masiku selama lokasi keberadaannya bisa dijangkau.
Selebihnya Karyoto enggan membuka informasi terkait keberadaan Harun. Memang ini nggak etis dan nggak patut kalau kita buka di sini, nanti info-infonya jadi kemana-mana, ujar Karyoto. Kalau misalnya dia tahu sedang dicari ke arah ke sana, nanti geser lagi, bingung lagi kita, kata dia. Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka setelah KPK melakukan OTT terhadap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan pada 8 Januari 2020. Wahyu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR terpilih periode 2019-2024. Dua tersangka lain dalam kasus ini yakni mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina dan seorang pihak swasta bernama Saiful. Sementara itu Harun diduga menjadi pihak yang memberikan uang kepada Wahyu agar membantunya menjadi anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antara waktu. Upaya pelacakan Harun terus dilakukan KPK dengan menggandeng kerjasama berbagai pihak seperti Barreskrim Polri, Dirjen Imigrasi, Kemenkumham, serta NCB Interpol Indonesia. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan.